sayang, apa kabar? Semoga kalian baik-baik dan sehat-sehat selalu ya. Baiklah anak-anak, kita bertemu di video ini. Nanti kita sama-sama belajar ya. Kalian akan mempelajari tentang tanda mula. Oke? Nah, nanti kalau ada tugas, silahkan kalian cari buku musik, ataupun kalau kalian mau ngeprint di internet tentang garis paranada nanti silahkan. Oke? Silahkan mempelajari, yuk kita sama-sama ke video ini. Terima kasih. Baiklah anak-anak, untuk kelas 11 untuk materi kali ini kita akan membahas tentang tanda mula, yaitu kita akan mulai dengan paranada, karena nanti tanda mula akan diletakkan pada paranada di awal. Paranada ini terdiri dari 5 garis dan 4 spasi. Nah, ini sudah ada ya, garis ada 5 ya, garis dari bawah hitungnya garis 1, garis 2, 3, 4, 5. Nanti di antara garis 1, garis 2, dan pokoknya di antara garis ini adalah spasi. Mulai dari bawah ini spasi 1, spasi 2, spasi 3, dan spasi 4. Nah, untuk nada-nadanya itu nanti patokannya ada di garis. Di garis ini, garis 1 kita melihatnya kan garis ya, di sini garis 1 ini adalah nada E atau Mi. Ya, angkanya adalah Mi, untuk hurufnya adalah E. Nah, sebelum nada-nada ini diletakkan di sini, karena ini nada yang dimulai dari garis pertama ini adalah menggunakan kunci G. Nah, kunci G itu bentuknya seperti ini. Jadi pusatnya ada di garis 2. Ya. Pusatnya ada di garis 2. Lalu dilengkung dalam bentuk ini. Nah, garis kedua itu adalah G. Nah, ini adalah garis G, maka dikasih kotakan seperti ini, bahwa ini menandakan bahwa kunci G itu terletak atau pusat titiknya nanti ada di garis kedua. Itu namanya kunci G. Ya. Jadi selama ini kalian agak salah kaprah ya. Yang namanya kunci di sini tuh hanya ada 3, yaitu kunci G, kunci F, dan kunci C. Ya, kunci itu diletakkan di awal paranada. Di awal paranada ini harus ada kuncinya. Nanti kalau ada paranada berikut juga harus diberi kunci ini. Kita kalau untuk lagu-lagu yang biasa kita menggunakan kunci G ini. Nah, di sini jika di garis pertama ini adalah E, berarti di spasi yang naik itu adalah Fa atau F, lalu ini G, spasinya A, B, C, D, E, F, G, dan seterusnya. Kalau turun D, ini E, ini D, ini C, dan seterusnya. Untuk nada yang di luar paranada yang jatuhnya pada garis itu menggunakan garis bantu seperti ini. Nah, garis bantu itu tidak panjang, tetapi sesuai dengan nadanya. Nah, kalau di sini tadi Mi atau E, berarti di bawah garis kan ada spasi ya, tapi spasinya spasi luar ya. Ini adalah D. Nah, karena di sini di bawahnya D itu C, maka menggunakan garis bantu. Kalau tidak ada garis bantu itu sama juga dengan D. Walaupun letaknya di sini di bawah-bawah nulisnya, tapi kalau tidak ada garis bantu itu tetap namanya adalah D. Demikian juga untuk yang ke atas. Yang ke atas ini di garis terakhir
garis paling nomor 5 ini adalah nada F. Berarti di atas garis ini adalah nada G. Lalu di atas G itu menggunakan garis bantu. Nah, garis bantunya sepanjang nada saja. Nah, ini A. Nah, itu urutannya. Jadi ini letak ini sudah permanen untuk naturalnya ya. Untuk naturalnya menggunakan kunci G. Nah, ini yang lengkap. Ya, ini yang lengkap. Jadi garis bantu itu tidak hanya satu. Kalau itu semakin rendah, itu garis bantunya yang penting habis garis bantu lalu di bawah garis bantu. Itu garis bantunya harus ditulis, harus dibuat. Lalu di sini kalau di garis bantu kedua lebih rendah lagi, maka yang di sini tetap ditulis garisnya, jangan dihilangkan. Kalau di sini garis bantu dihilangkan, ini sama juga dengan C yang seperti ini. Hanya mungkin letaknya agak jauh, itu bukan seperti itu, tapi harus ada garis bantu yang sebelumnya. Demikian juga kalau naik. Nah, seperti ini. Ini kan garis terakhir kan F. Nah, garis di atas garis ini adalah G, lalu di atas G itu A, maka menggunakan garis bantu yang di atas. Lalu atasnya lagi, di atas garis bantu tadi, dan berikutnya dengan garis bantu 2, itu kita ke C lagi. Nah, ini kalau para nada yang lengkap ya naik turunnya. Nah, sekarang kita akan membahas tanda mula. Tanda mula yang akan disertakan dalam para nada selain tanda kunci. Tanda mula itu adalah tanda yang dipakai untuk menunjukkan nada dasar pada not balok, baik itu crash, simbolnya seperti ini, maupun mol. Nah, seperti ini simbolnya. Nah, ini secara kita ngambil saja. Nanti di bawah bisa dilihat itu para nada dengan tanda mula yang 1, tanda mula yang 2, 3, 4, 5, 6, 7 itu nanti ada di bawah ya, contohnya satu-satu. Nah, tadi dibilang di sini adalah kunci G. Nah, yang ini adalah kunci F ya. Ini adalah kunci F, kunci bass. Ini kalau dalam paduan suara bahwa menggunakan kunci G ini biasanya sopran, alto, tenor. Nah, untuk bassnya kita menggunakan nada sendiri, kunci sendiri. Nah, ini pusatnya ada di sini. Ini adalah di F ya. Nah, ini kita lihat tanda mula. Kalau C itu kan natural, dia tidak ada tanda mula. Nah, patokannya untuk natural yaitu tadi garis pertama adalah E, ya, bukan C tapi E, dan seterusnya spasi. Ini kalau ini E, ini F, ini G, ini A, ini B, ini C aksen ya, ini D aksen, E aksen, ini F. Nah, itu kalau yang natural. Nah, nanti kita akan bahas satu persatu, baik kunci yang sudah tertera ini karena nulisnya harus di depan ini. Ini yang 1 crash, 2 crash, 3 crash, 4 crash, 5 crash, 6 crash, 7 crash. Nah, kalau yang di bawah ini adalah yang mol. Yang mol, kalau ini 1 mol, ini naturalnya sama, adalah C. Nah, yang ini 1 mol, 2 mol, 3 mol, 4 mol, 5 mol, 6 mol, 7 mol. Oke. Baik, sekarang kita lihat yang natural. Itu nada dasarnya adalah Do sama dengan C. Ini tanpa tanda mula. Ya, ini tanpa tanda mula. Ya, yang sudah dijelaskan di atas tadi, ini adalah tempat-tempatnya.
C menggunakan garis bantu. Lalu ini D, ini E. Jadi ingat garis pertama ini adalah E. Lalu F, G, A, B, C, D, E, F, G, dan seterusnya. Sebenarnya ini penulisan angkanya agak salah, ini bukan 8, 9, 10 ini. Salah, ini saya ngambil dari cetakan. Ini hanya menghitung ini aja. Ini yang sebenarnya di sini adalah do lagi. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Oke. Nah, sekarang kita bahas satu persatu. Kita tidak akan bahas semuanya, yang lainnya hanya contoh nanti seandainya dipakai. Yang penting tahu dulu caranya. Di crash, satu crash ya, satu crash itu nada dasarnya do sama dengan G. Nih, satu crash. Susunannya adalah G, A, B, C, D, E, fis, G. Nah, yang berubah apa? Yang berubah adalah fis. Maka tanda mula itu letaknya ada di nada fis atau nada F. Nah, untuk nada F itu bukan F yang bawah yang dipakai, tapi F yang di atas. Nah, ini E kan? E, F, G, A, B, C, D, E, F. Maka di garis inilah kita taruh pagar. Tanda crash itu kan simbolnya adalah pagar. Di garis kelima. Nah, kalau do sama dengan G, berarti do-nya itu ada di nada G. Tadi garis pertama ini kan E kan? Spasi pertama adalah F, maka di garis kedua ini adalah G. Maka G-nya di sini adalah do-nya. Ya. Karena di sini bilang do sama dengan G, berarti do-nya terletak di nada G. Nah, ini kalau diteruskan do, re, mi, fa, sol, la, si, do, dan seterusnya tinggi. Kalau huruf ini G, A, B, C, D, E, F, G. Fis G ya. Nah, itu kalau pakai fis G. Kenapa dibilang fis? Karena di sini sudah ada tanda crashnya 1. Untuk selanjutnya ini yang naik itu juga menggunakan garis bantu, yang turun juga nanti menggunakan garis bantu. Ya. Jadi patokannya do sama dengan G, berarti do-nya letaknya ada di nada G. Nah, kalau ini do berarti yang ini re, ini mi, ini fa, ini sol, dan seterusnya. Nah, sama juga dengan do sama dengan D, ini dua crash, maka tanda mulanya atau susunannya adalah D, E, fis, G, A, B, cis, D. Tanda mulanya adalah fis dan cis. Ya, karena yang berubah adalah fis dan cis. Nah, ini tanda mula terjerak fis. Yang pertama harus urut ya, fis, lalu yang ini adalah cis. Ini di nada F, ini di nada C. Nah, ini adalah dua crash. Lalu do-nya itu ada di D. Ya. Karena do sama dengan D, do-nya ada di D. D-nya ada di mana? Kalau garis pertama tadi mi, D-nya ada di bawah garis mi. Jadi inilah do-nya. Kalau ini do berarti garis pertama menjadi re, garis ketiga menjadi mi, garis keempat menjadi fa, sol, la, si, do, dan seterusnya. Jika naik terus keluar dari garis paranada itu menggunakan tanda garis bantu, yang ke bawah juga begitu. Nah, ini penempatannya seperti ini. Ini juga sama, do sama dengan A itu kan 3 crash. Ya. A, B, C, D, E, F, G. Nah, crashnya adalah yang berubah adalah fis, cis, dan gis. Maka di sini diletakkan ini adalah fis, ini adalah cis, dan ini adalah gis. Gisnya itu di atas garis kelima. Nah, kalau do sama dengan A, ini do sama dengan A. Nah, A-nya itu di mana?
Kalau ini tadi E, F, G, A, maka di sini A-nya. Nah, di sini adalah Do. Karena dibilang Do sama dengan A, maka Do-nya ada di sini. Nah, dan seterusnya, ya. Nah, itu Do sama dengan D. Ini E. Ada 4 crash. 4 crash, E, Fis, Gis, A, B, Cis, Dis, E. Nah, tanda mulanya yang berubah itu adalah Fis, Cis, Gis, Dis. Maka urut dari Fis, Cis, Gis, baru Dis tambahannya. Do sama dengan E. Garis pertama tadi E kan, maka di sini adalah Do-nya. Lalu dilanjutkan berarti Re-nya di sini, Mi-nya di sini, Fa-nya di sini. Nah, berikutnya Do sama dengan B. Nah, Do sama dengan B itu ada 5 crash. Maka tanda mulanya ada 5. Yang berubah kan 5. 1, Cis, Dis, Fis, Gis, Ais. Tangga nada mayor kan kemarin sudah ada di kelas 10 ya. Nah, terus yang berubah ada 5, yaitu Fis, Cis, Gis, Dis ditambahi Ais. Nah, urut juga. Ini adalah Fis, ini adalah Cis, ini Gis, ini Dis, dan ini Ais. Nah, Fis juga begitu, sama Do sama dengan Fis. Itu ada 6 crash, maka dicantumkan tanda mula di depannya adalah 6 crash. Urutannya seperti ini tadi. Fis, Cis, Gis, Dis, Ais. Nah, ini urut nih. Ingat, ini tidak bertumpuk tapi sendiri-sendiri nih. Misalnya ini Fis, lalu yang kedua ini Cis, ini Gis, ini Dis, ini Ais, lalu yang ini adalah Ais. Nah, Do sama dengan Fis, nada F kan ada di sini. Spasi pertama kan, karena garis pertama kan E. Maka di sini adalah Do-nya. Fis, Gis, Ais, B, Cis, Dis, B, atau ini Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Oke. Nah, kalau Cis ini semuanya berkromatis ya, semuanya ada tanda crash. Jadi ada 7 crash. Di sini Cis dengan Cis kan sama, dihitung salah satu, maka urutannya tetap ya, Fis, Cis, Gis, Dis, Ais, Bis. Nah, ini Fis, Cis, Gis, Dis, Ais, dan Bis. Nah, karena nada dasarnya Cis, Do sama dengan Cis, maka Cis, C itu kebetulan di garis bantu pertama. Di sini ada 7 crash, makanya Cis. Di sini ada tulisannya, ada crashnya Cis, Dis, Ais, Fis, Gis, Ais, Bis, Cis. Nah, demikian juga dengan yang mol. Ya, sama dengan crash tadi. Bedanya kalau tanda mol itu nada tandanya atau simbolnya seperti huruf B. Nah, seperti huruf B. Nah, kalau Do sama dengan F, itu F, G, A, B, C, D, E, F. Yang berubah ada 1. Maka di sini adalah 1 mol. Kalau crash tadi is, kalau mol adalah S. Maka cantumkan, ini ada di letak tanda nada B. Kalau ini tadi E, F, G, A, B, maka cantumkan di sini adalah tanda mula. Tanda mula adalah ini yang dicantumkan. Ya. Kalau ini tanda mulanya ada 1 di base, lalu Do sama dengan F, maka Do-nya ada di sini. Karena garis pertama E kan. Nah, ini F. F, G, A, B, C, D, E, F, dan seterusnya. Di sini bisa not angkanya adalah sini Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Ya. 2 mol sama ya. Do sama dengan base. Nah, tanda mulanya ada 2, maka cantumkan base dan S. Ini base, S-nya ada di atas. Nah, base itu ini kan C, kan garis bantu kan C.
maka di bawahnya adalah B yang bawah, jadi bass. Lalu ini C, D, S, F, G, A, bass. Notnya ya sama aja, do, re, mi, fa, sol, hanya mulainya adalah dengan B, bass. Ini adalah nada dasar. Nah, ini juga sama ya. Ini S itu ada 3, maka disusunnya 3 di sini. Nah, bass, S, as. Nada dasarnya E, S kan? Maka sama di sini ada di E. Hanya karena di sini menggunakan 3 mol, berarti ini menjadi S. Lanjutannya seperti ini. Lalu do sama dengan as juga sama 4 mol. Ini bass, S, as, des. Nah, ini 4 mol. Ini ada birama 4/4 ini tunjuknya bahwa notnya itu nanti biramanya 4/4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Nah, do sama dengan as itu ini ada di garis bantu 2. Ini kan C. C kalau turun kan B kalau turun kan A. Nah, karena di sini ada 4 mol, maka asnya di sini. Oke, ini D sama ya. Hanya karena menggunakan S, maka ada 5 mol. Secara urut di sini dicantumkan di sini. Demikian juga dengan gas 6 mol. Cantumkan menjadi 6 mol. Dan yang ke-7 ini ada 7 mol, maka dicantumkan 7 mol. Nih. Secara ini. C-nya di garis bantu. Nah, karena kita pakai mol, maka sini menjadi ces. Kalau ini crashnya 7, berarti ini adalah cis. Nah, itu. Nah, selain nada, ada juga tanda diam. Tanda diam dalam para nada ini sudah permanen ya. Tanda diam itu kalau yang 4 ketuk. Kalau 4 ketuk itu kan namanya not penuh. Ini not penuh, not setengah, not 1/4, not 1/8, not 1/16, not 1/32. Ini ketukannya. Nah, kalau letaknya itu antara ini 3 garis 2 spasi di tengah. Nah, kalau ini hadap ke bawah, separuhnya itu adalah 4 ketuk. Kalau ini adalah yang ke atas, separuhnya dari ini adalah 2 ketuk. Nah, bentuk seperti ini adalah 1 ketuk, yang kayak angka 7, ini setengah ketuk. Kalau ada 2, ini 1/4 ketuk, kalau ini 3, ini 1/8 ketuk. Ini semua ada di kelas 10 kemarin, ya. Nah, kalau diletakkan bersamaan dengan not, ya, kalau not penuh kan begini tanpa tangkai. Nah, tanda diamnya seperti ini 4 ketuk. Nah, kalau not balok yang ini tanpa tidak, jadi ini berlubang aja, bertangkai. Lalu yang tanda diamnya seperti ini tadi, ini adalah 2 ketuk. Yang ini dengan yang ini adalah 1 ketuk. Nah, ini bendera 1, yang di sini juga 1 setengah ketuk. Bendera 2, notnya, tanda diamnya juga ada 2 ini 1/4 ketuk. Lalu kalau ini not 1/32, benderanya 3, di sini tanda diamnya juga ada 3. Nah, tanda diam itu nanti sama, dia kalau di dalam not angka itu adalah angka 0. Tapi ingat jangan sampai keliru dengan bentuk not penuh. Kalau not penuh ini ada di not balok, tapi kalau angka 0 itu ada di not angka.
Nah, contoh bentuk not balok dari not angka. Ini, misalnya kita menggunakan not sol ya. Kalau solnya itu berdiri sendiri, ini adalah bentuknya satu ketuk. Ya, sama dengan ini, bentuk satu ketuk ini. Lalu di sini not sol 2 ada garis di atasnya. Garis 1 itu sama dengan bendera 1. Ini kan 1. Maka ini setengah, ini setengah. Kalau setengah itu adalah bendera 1 dengan bendera 1. Lalu sol dengan titik. Waktu di kelas 10 dijelaskan bahwa titik itu adalah nilainya setengahnya dari not di samping kirinya. Maka kalau ini berdiri sendiri, ya, ini berdiri sendiri. Kalau titik yang di samping not angka ini beda dengan titik yang di samping not balok. Kalau di samping not angka, ini titik dan angka ini adalah berdiri sendiri-sendiri. Ini 1, ini 1. Jadi jumlahnya ada 2. Nah, not balok yang 2 sudah ada sendiri ya, yang berlubang, langsung 2 ketuk. Makanya ditulis ini berlubang ya. Nah, sekarang bagaimana kalau ada 5 dengan 0 di garis 1? 0 ini adalah tanda diam. Yang sol ini garis 1 itu bendera 1 atau nilainya setengah. Yang 0 ini ada garis 1 juga, nilainya yang setengah. Setengahnya tanda diam adalah bentuk ini. Nah, bentuk yang ini adalah setengahnya. Ya. Lalu yang ini sol dengan 0 ini berdiri sendiri. Tidak ada garis kan? Yang ini 1, yang ini 1. Not sol ini notnya seperti ini 1 ketuk seperti ini tadi ya. Lalu 0-nya adalah tanda diam 1 ketuk karena tidak ada garis. Tanda diam 1 ketuk bentuknya seperti ini. Nah, nih. Ya. Nah sekarang sol itu garisnya 1. Lalu ada titik. Ini garisnya termasuk 2. Sol yang di sini juga garisnya 2. Maka penulisannya adalah ini semua ini adalah 1 ketuk. Hanya pembagiannya sol ini hanya sol ini garis 1, maka dia bendera 1. Titik cantumkan saja di sini. Ya. Titik dicantumkan saja di sini. Lalu sol yang di sini ini garisnya adalah 2. Garisnya maka bendera 2. Nah, nilainya adalah kalau sol ini setengah, titik ini kan termasuk garisnya 2. Itu not ketukannya dia juga 1/4. Sol yang di sini karena garis 2, maka ketukannya adalah 1/4. Ini 1/4, ini 1/4, ini setengah, kalau dijumlahkan adalah 1. Nah, lalu contoh lagi bagaimana kalau not sol ini garis 1, berarti benderanya 1. Angka 0 ini adalah tanda diam. Tanda diam, ini kurang 1 ya ini ya. Ini tanda diam yang benderanya 1. Ini tanda garis 2, sol ini juga garis 2, ini bendera 2. Ya, ini kurang 1 ini. Jadi yang ini. Nah, yang ini yang benar. Nah, tadi ngekliknya keliru yang 1. Nah, ini anak-anak. Jadi kita coba kalau kita melihat contoh lagu yang menggunakan tanda mula. Nah, ini contoh Tanah Airku. Di sini ditulis do sama dengan bes 4/4. Ya, larghetto ini adalah tempo. Nah, karena di sini do sama dengan bes,
Do sama dengan base itu apa? Kalau kita melihat kembali, ada di sini do sama dengan base. Nah, do sama dengan base itu tanda mulanya adalah 2 mol. Maka tanda mulanya ada 2, base dan S, ya. Maka untuk lagu yang di sini, contoh lagu di sini adalah tanda mulanya di 2 mol. Garis berikutnya juga harus diberi tanda mol ini. Tanda kunci itu harus. Lalu karena ini adalah do sama dengan base, maka dia harus ditulis. Di sini ditulis sampai terakhir ini juga harus dicantumkan. Lalu ada C di sini. Ini adalah pengganti. Pengganti kadang ditulis 4/4. Kalau nulis 4/4 di sini, ini kalau seandainya ini tidak ada tanda mulanya. Kalau ada tanda mulanya cukup dibuat C, count, ini namanya count. Nah, kita lihat di sini ada tanda diam. Notnya ada di bawah. Cuma ini tanda diamnya belum di sini belum ditulis ya. Ini harus ada lagi sini nih. Nah, ini adalah not setengah. Nah, sol ada di sini, ya. Karena ini garis ketiga kan do, ya. Garis ketiga ini do, ini si, ini. Oh, yang base yang bawah, base yang bawah tadi itu di garis bantu. Di bawah garis bantu 1 ini base. Kalau C garis bantu 1, di atasnya C ini adalah D, ini E, ini F. Tapi karena sini do sama dengan base, maka ini solnya ada di sini. Sol, ini mi, ini fa, ini sol. Oke ya, anak-anak. Jadi kita mengikuti. Kalau ini garis, maka kita boleh mau pakai bendera, boleh mau digabung juga boleh. Tapi jangan sampai kalau not yang di atas dengan yang di bawah langsung digabung, itu tidak pas. Kalau ada not yang di atas, itu kalau notnya gabungan misalnya do misalnya seperti itu. Di not balok kan jaraknya jauh, karena itu jarak 1 oktav. Maka jangan di garis begini, tapi dibuat bendera. Nah, ini contoh, jadi bisa kalian pelajari, ya. Nah, sekarang untuk tugas kalian bisa mencoba dulu. Salah tidak apa-apa, nanti dilihatkan saya, nanti akan saya tulis not balok yang benar yang mana ya. Nah, tugasnya seperti ini. Buatlah not balok dan tanda mulanya. Ya, tanda mulanya ada karena ini tidak natural, jadi pasti ada tanda mulanya. Dari lagu Marcin Carolus dengan nada dasar do sama dengan des, ini untuk kelas 11 MIPA 1. Lalu do sama dengan bes itu kelas 11 MIPA 2. Dan do sama dengan D itu kelas 11 IPS atau paranada. Tidak usah diberi syair, hanya not angka di atas, terus kamu kasih not baloknya. Ingat, garis paranada boleh kalian print di internet, atau kalau enggak ada buku ini. Kalau kamu mau garis-garis sendiri juga enggak apa-apa ya. Nah, nanti ini bisa dikumpulkan 3 hari ya, ini bisa dikumpulkan 3 hari. Oke, saya kira cukup dulu. Nanti kalau ada pertanyaan boleh tanya di WA ya. Oke, terima kasih, selamat mengerjakan.